Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, selalu saja ana berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Ikhwan azzani Allah wa iyyakum. Benar-benar ana sangat terkejut bagaikan disambar halilintar tatkala belum lama ini ana menyimak suatu video di mana video ini berisi potongan ceramah dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Yang hal ini videonya telah ana download dan bisa antum dapatkan di YouTube, dan insyaallah nanti alamat linknya ana akan tampilkan di bawah. Dalam kajian itu ana mendapati beliau mengucapkan suatu kata-kata atau kalimat yang sungguh kalimat ini sangat membahayakan, bisa menimbulkan kerancuan dan terkesan akhirnya tidak memiliki adab kepada apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, dalam ceramahnya itu beliau mengatakan bahwa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu beliau sebut sebagai slogan berbahaya. Sekali lagi, beliau mengatakan bahwa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang banyak didengungkan oleh kita semua agar umat Islam kembali kepada Quran Sunnah. Beliau menganggap itu sebagai slogan berbahaya. Antum nanti bisa simak perkataan beliau itu dalam video yang sudah diunggah di YouTube yang bisa antum lihat di YouTube. Dan alamat linknya insya Allah sekali lagi akan ana tampilkan di bawah nanti. Tak cukup itu, dalam kesempatan yang lain, ana juga dapati bahkan Gusmus menyebut bahwa seruan kembali kepada Quran dan Sunnah itu adalah ia istilahkan sebagai pembodohan umat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun ya nanti di belakang dia akan mengatakan bahwa yang dia maksudkan dengan perkataannya adalah kaza wa kaza seperti yang nanti juga akan ana sampaikan, tetapi tetap ucapan-ucapan yang demikian sungguh merupakan ungkapan berbahaya sebagaimana insyaallah akan ana rinciannya dalam kajian kali ini. Saudaraku, terkhusus pada video yang disampaikan oleh Ustaz Marzuki Mustamar. Seperti biasa, beliau ini memang kelihatan sangat ganas dengan apa yang ia sebut dan ia istilahkan sebagai Wahabi. Kita tahu orang ini termasuk orang yang amat tajam lisannya dan menunjukkan berkali-kali dalam setiap ceramahnya nyaris selalu menghujat, mengerdilkan, bahkan tidak sedikit diantaranya memfitnah dakwah yang ia istilahkan sebagai dakwah salafi. Dalam videonya itu, di samping dia mengatakan bahwa slogan kembali kepada Quran dan Sunnah itu adalah slogan berbahaya, dia juga mengatakan ciri Wahabi diantaranya tidak usah. Ya, orang Wahabi ini mengatakan, kata dia,
tidak usah ikut kiai, tidak usah ikut ulama, langsung Quran hadis. Dan lalu dia mengatakan ini akibatnya jadi radikal. Dinasehati kiai, gak manut. Tidak manut itu maksudnya tidak nurut. Lalu orang Wahabi ini dia katakan sedikit-dikit tanya mana dalilnya. Dan semua ini lalu beliau katakan sebagai radikalisme atau Wahabi. Dia bahkan menyamakan radikalisme itu dengan Wahabi. Na'udzubillah. Dan di ujungnya memang orang ini dikenal sangat fanatisme madhab. Ya, dia sampai dalam ceramah lain mengatakan jangan percaya ustadz-ustadz di luar organisasi Islam tertentu sebab nanti dibohongi. Yaitu dalam hal ini di luar organisasi yang dia berada di dalamnya. Dia katakan jangan percaya sebab nanti dibohongi. Ini menunjukkan fanatismenya orang ini sudah sampai level yang high, amat tinggi. Ia mengatakan slogan Quran Sunnah itu sebagai bahaya, sementara ia anehnya fanatik menyuruh orang untuk ikut pada kelompoknya. Dan ia tidak menganggap itu justru bahaya. Allahul Musta'an. Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Mari sekarang ana akan awali pembahasan ini dengan apa kewajiban orang beriman terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau apa-apa yang disampaikan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW dalam As-Sunnah. Jika kita mendengar ayat Quran atau titah dari Nabi kita SAW, apa kewajiban kita? Maka Allah mengatakan, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya tak ada pilihan ucapan bagi orang-orang yang beriman idza du'u ilallah wa rasulih, jika ia diseru kepada Allah dan Rasulnya, seruan yang datang dari Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar kita semua berhukum dengannya, dengan Quran dan Sunnah, ayakulu, maka hendaklah dia tidak mengucapkan lain ketika sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, tidak ada lain baginya selain dia berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Surah An-Nur ayat 51. Ayat ini tegas mengatakan, kita orang yang beriman, jika Allah telah menetapkan atau Nabi-Nya telah menetapkan, harus begini. Kewajiban kita, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, segala perkataan Allah dan Rasulnya adalah hak. Bukan kami pikir-pikir dulu, apalagi jika menentang, apalagi mengolok-olok. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, jika hal ini telah dipahami, maka sekarang mari kita menjawab satu pertanyaan. Sebetulnya seruan kepada kita semua agar kita kembali kepada Quran dan Sunnah, apa yang tadi Kiai Haji Mustamar sebut sebagai slogan tadi, itu datang dari siapa? Teristimewa saat kita beda pendapat, kembali kepada Quran Sunnah. Itu ketetapan siapa? Apakah ketetapan dari Fulan dan Alan, ataukah ketetapan dari Allah dan Rasulnya? Sudah dikatakan kalau ini ketetapan dari Allah dan Rasulnya, wajib orang beriman beradab kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan sami'na wa ata'na, seperti ayatnya yang tadi ana sampaikan. Bukan mengolok-olok, apalagi menganggap ini seruan ini berbahaya.
Atau dengan kata-kata lain, apalagi sebagai dianggap pembodohan. Allahul musta'an, anak khawatir lama-lama ini bisa jadi istihza, tidak memiliki adab kepada firman Allah dan perkataan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kembali tadi kita fokus pada apa yang tadi Anda tanyakan. Apakah seruan agar kita selalu kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada Quran dan Sunnah, itu datang dari siapa? Perintah itu. Maka mari kita lihat dengan apa yang Allah firmankan dalam ayatnya yang mulia, surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berselisih pendapat dalam suatu hal apapun, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikan persoalan yang kamu persengketakan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu Allah sambung ayatnya. Itu untuk siapa? Maka Allah katakan, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Itu jika kalian benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini tegas menunjukkan ketetapan agar kita selalu kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah adalah dalam tanda petik slogan yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayatnya yang mulia. Yang dimaksud dengan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, maka qala Mujahid wa ghairu wahidin minas salaf, berkata Imam Mujahid, dan bukan hanya satu ulama salaf saja yang mengatakan ini, menafsirkan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ayat ini maknanya tadi kata Imam Mujahid dan ulama-ulama salaf lainnya, ila kitabillah, yaitu kembalilah kepada kitab Allah Al-Quran wa sunnah Rasulih, dan kepada sunnah Rasulnya yakni Al-Hadis. Saudaraku, dan dengan bahasa yang lebih tandas sampai Allah menyebutkan ketidakadaimanan bagi orang yang suka mendebat dengan apa-apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana dia sampai bersumpah dengan keagungan dirinya sendiri. Allah biasanya kalau bersumpah biasanya diiringi sumpah dengan makhluk yang diciptakannya, demi matahari, demi bulan, demi kuda yang berlari kencang. Tapi pada ayat ini Allah sampai bersumpah dengan keagungan dirinya sendiri. Berarti masalah ini termasuk masalah yang paling besar dalam agama ini. Apa yang dia sumpahkan? Fala wa rabbik, maka sekali-kali demi Tuhanmu. Di sini Allah bersumpah dengan keagungan dirinya sendiri. La yu'minun, kamu tidak dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai kamu mau menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim terhadap apapun yang kalian persengketakan. Menjadikan Nabi sebagai hakim, tentu tatkala beliau masih hidup langsung tanya ke beliau. Tatkala beliau wafat, tentu kembali kepada hadis. Kamu tidak dikatakan beriman sampai kamu kembali dengan apa yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam apapun yang kalian persengketakan. Tidak cukup itu, Allah iringi, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Dan setelah datang keputusan itu, kamu tak ada lagi dalam dadamu, jiwamu, rasa berat hati untuk menerimanya. Bahkan Allah tutup untuk lebih menyempurnakannya dengan ujung ayatnya, wa yusallimu taslima, dan kamu
benar-benar pasrah menerima segala keputusan Nabi tersebut. Sekali lagi, setelah Nabi kita tidak ada tentunya dengan hadis-hadis yang sahih yang telah datang ke kita. Jika telah ada keputusan itu, segala pendapat singkirkan, taslimlah kita kepada sunnah Nabi yang mulia. Ayat tadi terdapat dalam surah An-Nisa ayat 65. Saudaraku, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan terkait surat An-Nisa ayat 59 tadi yang awal ana bacakan. Jika kamu berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka beliau mengatakan, hadza amrun minallah. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Ini perintah Allah. Bukan slogan kosong, bukan pembodohan, bukan pepesan kosong. Apalagi dikatakan slogan bahaya. Ibnu Katsir mengatakan hadza amrun minallah. Perintah Allah. Bi anna kulla syai'in tanaza'an nasu fihi min usulid din wa furu'i, yang isinya bahwa segala perkara yang diperselisihkan oleh kalian baik dalam urusan pokok maupun urusan cabang, maka apa yang harus dilakukan? Ayyaruddat tanazu'a fi dzalik, hendaklah wajib bagi kalian mengembalikan segala perselisihan itu ilal kitabi was sunnah, kepada Al-Quran dan hadis. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dan dalam paragraf lanjutannya, di antaranya beliau mengatakan, fadalla ala man la yatahakam fi majalin niza' ilal kitabi was sunnah wa la yarji' ilaihima fi dzalik. Dari ayat itu pun ada dalil bahwa barang siapa yang tidak mau berhukum tatkala ia itu berselisih pendapat, tak mau berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tak mau mengembalikan kedua permasalahan itu kepada kedua perkara tadi, yaitu kepada Quran dan Sunnah, falaisa mu'minan billah wa bil yaumil akhir. Maka pada dasarnya dia bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini satu ungkapan yang luar biasa. Bentuk orang yang beriman. Ketika Allah mengatakan, jika kamu berselisih pendapat, kembali kepada Allah dan Rasul. Jangan dikatakan ini pembodohan. Jangan dikatakan ini, apalagi dikatakan sebagai slogan berbahaya. Hadza amrun minallah. Perintah Allah kok dianggap slogan bahaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikap kita wajib sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat padanya. Itu sikap yang mesti diambil. Bukan bahkan ada kesan dengan ungkapan itu bernada seakan istihza. Walau nanti seperti akan Anda sampaikan, di belakangnya akan ada pemaparan rincian yang juga akan Anda sebutkan, dan di dalamnya akan Anda diskusikan catatan beliau-beliau ini. Saudaraku, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terdapat hadisnya dalam riwayat Malik, juz 2 halaman 899. Yang kata Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid juz 24 halaman 331, mahfuz ma'ruf masyhur anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini benar-benar terjaga, benar, sangat dikenal, bahkan masyhur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam satu kesempatan, taraktu fikum amroin. Sungguh aku telah tinggalkan bagi anda semua dua hal. Amroin. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Di mana jika anda semua berpegang teguh pada dua perkara ini,
Anda tidak akan pernah sesat selamanya, kata Nabi SAW. Apa kedua perkara ini? Beliau menyebutkan kitab Allah wa sunnata Rasul. Pertama, kitab Allah, Al-Quran. Kedua, wa sunnah Rasulih. Sunnah Rasulnya Al-Hadis. Beliau, lisan yang mulia ini mengatakan, lan tadillu, jika Anda berpegang ini, Anda tak akan sesat. Bagaimana lalu dikatakan kembali Quran dan Sunnah slogan berbahaya? Atau jika dikatakan bahwa seruan kembali kepada Quran dan Sunnah ini akan bisa seakan menyesatkan seseorang. Allahul musta'an, bahkan lan tadillu. Kalian tidak akan pernah sesat. Tak akan sesat jika kalian benar-benar berpegang pada kitab dan sunnah. Ini bukan pembodohan, bukan. Ini kalam Allah. Ini firman Allah, dan ini perkataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya kewajiban kita adalah sami'na wa atokna. Bukankah kita sudah mengimani bahwa sekali lagi kewajiban kita, jika kita benar orang beriman, bila Allah menegaskan sesuatu dan Rasulnya menetapkan sesuatu, kewajiban kita adalah iman dan taat. Dan jangan sampai kita dalam posisi seperti apa yang Allah gambarkan dalam surah An-Nisa ayat 61. Di mana ketika Allah bicara tentang orang munafik, maka Allah berfirman, wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, marilah kalian tunduk kepada hukum yang telah Allah tetapkan, yakni Al-Quran, dan kembalilah kepada apa yang telah ditetapkan oleh Rasul, yakni As-Sunnah. Ra'aital munafiqin, maka kalian akan melihat, Anda akan melihat orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, justru menghalang-halangi dari jalan ini, seruan ini, dihalang-halangi. Anak khawatir, walau anak percaya semoga tentu saja yang diucapkan oleh beliau ini tidak bermaksud untuk demikian, tapi sangat mengkhawatirkan bahwa ungkapan-ungkapan ini justru berpotensi membahayakan, seakan akhirnya ketika kita menyeru seperti yang Allah serukan, kembali kepada Quran Sunnah, justru ini dihalangi seruan ini. Dianggap ini slogan berbahaya, dianggap ini adalah sesuatu yang bisa merusak, apalagi ini dianggap seruan Wahabi atau hal-hal yang semacam itu, apalagi dikatakan seruan ini justru sebagai pembodohan kepada umat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika apa yang Allah firmankan, yang diseru oleh Rasul, dianggap pembodohan pada umat, dianggap seruan berbahaya, slogan berbahaya, maka slogan mana yang harus kita ikuti? Apakah slogan antum jauh lebih baik? Allahul musta'an. Wa man asdaqu minallahi hadisan. Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan Allah bagi kaum yang yakin. Saudaraku, sekarang mari kita lihat beberapa subhat yang dilontarkan oleh utamanya Kiai Haji Mustamar dalam videonya tersebut, dan juga sekaligus penyentil apa yang dikatakan oleh Gusmus dalam ceramahnya itu. Yang pertama, ini yang perlu Anda sampaikan. Di dalam video-video mereka itu benar ada perkataan bahwa yang dimaksud kita ini dianggap slogan kembali Quran dan Sunnah itu berbahaya.
atau dikatakan seperti oleh Gus Mus yang tadi Ana ungkapkan, itu dikarenakan katanya Quran Sunnah itu bahasa Arab. Dan tak mudah memahami Quran Sunnah, intinya tak bisa dimakan mente-mente. Karena tentu dalam Al-Quran itu ada istilah nasi mansuh, harus mengerti bahasa Arab, ada asbabul wurud, juga terkait hadis harus mengerti itu tentang ilmu hadis, terkait hukumnya harus mengerti usul fiqh, ilmu fiqh, dan sebagainya. Makanya dengan atas dasar alasan ini, maka seruan kembali kepada Quran Sunnah itu adalah slogan berbahaya dan ini dianggap pembodohan. Maka jawabannya dari 3 sisi. Pertama, tidak diragukan bahwa tatkala kita menyuruh kembali Quran dan Sunnah, demi Allah tak pernah kita mengatakan dengan itu berarti kita tidak perlu mengetengahkan bagaimana pernyataan para ulama dari zaman ke zaman. Bahkan sumber kesesatan itu disepakati ketika seseorang memahami Quran Sunnah tanpa bimbingan ulama-ulama Sunnah. Itu perkara yang sudah pasti. Ini adalah perkara yang jelas. Bahwa sekali lagi kita sangat yakin bahwasanya ketika kita menyerukan kembali kepada Quran dan Sunnah, tentu kita pun yakin wajib bagi kita hukumnya dengan mengikuti pemahaman para ulama-ulama Sunnah. Tapi tadi yang masalahnya lalu jangan katakan prinsip pokok yang Allah dengungkan kembali kepada Quran dan Sunnahnya, juga yang dikatakan Nabi, aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya, Quran dan Sunnah. Lalu dikatakan ini pembodohan, apalagi sekedar slogan Wahabi atau slogan berbahaya. Demi Allah tidak boleh. Di mana adab kita? Sebab orang yang menyuruh ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah pun sudah pasti memaksudkannya tentu tetap dengan mengikuti pemahaman para ulama. Tidak liar seenak sendiri. Tapi jangan ayat seruannya lalu dikatakan pembodohan umat. Ini fatal. Atau seruan ini dianggap berbahaya. Bukankah ini Allah dan Rasulnya yang menetapkan? Ini yang harus dipahami. Jadi sisi yang pertama. Sisi yang kedua, dengan demikian, kalaupun ada di antara kita orang yang sok memahami Quran Sunnah padahal dia belum paham bahasa Arab, dia tidak mau kembali Quran dan Sunnah, maka salahkan orangnya, bukan seruan Quran Sunnahnya dianggap pembodohan. Beda. Quran Sunnah dia hak. Ketika Allah katakan fa'in tanaza'tum fi syai', jika kamu berselisih pendapat terhadap segala sesuatu, farudduhu ilallah war rasul. Kembali kepada Quran Sunnah, kita katakan langsung sami'na wa ata'na. Jangan dikatakan pembodohan, penyesatan, jangan. Demikian pula ketika Nabi kita mengatakan aku tinggalkan 2 perkara yang jika kamu berpegang teguh pada keduanya tidak akan pernah sesat selamanya, kitab Allah dan sunnah Rasul. Kita katakan sami'na wa ata'na. Adapun lalu ketika ada orang yang salah memahami ayat di atas, disangkanya setiap orang bebas menafsirkan Quran sendiri, sunnah sendiri. Orang itu yang kita salahkan. Tapi jangan katakan Quran dan sunnahnya berpotensi tadi dikatakan ini Quran dan sunnah, seruan ini dianggap pembodohan kayak. Apalagi dianggap ini seakan-akan slogan Wahabi, slogan yang merusak. Allahul Musta'an. Kitabullah, sunnah Rasul. Adanya orang yang salah memahami ayat tadi, jangan salahkan Quran sunnahnya, orangnya yang diberikan. Ketika Anda memahami Quran sunnah, Anda wajib untuk tetap dengan merujuk kepada pemahaman ulama. Tapi ayat Qurannya, sunnahnya, kita katakan ini adalah hak.
ini adalah benar. Jangan memberikan kesan seruan ini bahkan dianggap sebagai slogan berbahaya, pembodohan, apalagi lebih lucu saking bencinya sama Wahabi, slogannya Wahabi, firman Allah, ucapan Nabi kok dianggap slogan Wahabi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa terkadang fanatisme melahirkan keajaiban. Saudaraku, itu yang pertama. Ya, sudah ana jawab subhat pertama sudah ana jawab dari dua sisi. Dan sisi yang ketiga, bahwa dengan dia, terutama Kiai Haji Mustamar mengatakan, ya dengan dihubungkan dengan apa yang ia katakan sebagai Wahabi, akhirnya orang tidak manut kepada kiai ulama. Ini adalah fitnah murahan. Boleh baca tulisan-tulisan yang ditulis baik apalagi oleh ulama-ulama apa yang Anda sebut sebagai ulama Wahabi atau ustadz-ustadz Wahabi yang Anda istilahkan sebagai itu. Bahkan dipenuhi tulisannya dengan ayatnya sekian, hadisnya riwayat sekian, ulama yang mensohikannya, bahkan lalu diiringi, jangan lupa, pendapat ulama bahkan dari berbagai mazhab. Sangat lengkap. Bawakan satu saja. Mana yang Anda katakan ulama Wahabi yang jika bicara hanya menyuruh kepada Quran Sunnah tanpa dengan perkataan salaf. Dan jangan biasakan berdusta. Ingat, dusta itu adalah kebinasaan. Jangan karena fanatisme mazhab mendorong kita bersikap tidak adil. Bersikap adil. Silakan lihat tulisan-tulisan mau di medsos, tulisan-tulisan di ceramah-ceramah. Selalu dipenuhi dengan qala Allah, qala Rasul. Juga setelah itu hadisnya sampai disebutkan nomor-nomornya. Dibawakan sudah perkataan ulama, kitab sumbernya pun disebutkan juz sekian, halaman sekian. Lalu Anda mengatakan ini pembodohan? Ini mengajarkan agar kita tidak manut pada ulama? Allahul Musta'an. Bagaimana bisa sampai memutar balik keadaan? Sesungguhnya benar, fanatisme mazhab memunculkan kedengkian yang tak bertepi dan terkadang melahirkan ketidakadilan dalam memvonis. Na'udzubillah min dzalik. Subhat pertama sudah ana sampaikan. Sekarang subhat kedua. Dengan nada guyon sering mereka juga mengolok-olok. Udahlah, jangan ngomong kembali kepada Quran dan Sunnah. Quran Sunnah itu bahasa Arab. Antum ini nggak ngerti bahasa Arab, tapi kembali pada terjemahan Quran dan Sunnah. Demikian diantara subhat lain yang sering dilontarkan. Maka untuk menjawab subhat kedua ini, ana katakan, Anda ini juga sangat bersemangat menyeru orang untuk mengikuti imam 4 madhab. Yang Anda tanya, apakah yang ditulis oleh imam-imam 4 madhab itu bahasa Indonesia? Mereka menulis juga bahasa Arab. Yang sampai pada orang kita, kebanyakan, kecuali mungkin ahli ilmunya, terjemahan. Mengapa Anda juga tidak menyerukan hal yang sama? Mari kembali kepada terjemahan madhab. Sebab kita pun nggak bisa. Siapa di antara kita mungkin yang sudah mempelajari kitab-kitab asli bahasa Arab? Misalkan kitab-kitab Syarah Sahih Muslim, kitab Al-Majmu', dan kitab-kitab yang lainnya. Ya, dari misalkan kitab-kitab kalangan mazhab Syafi'i. Siapa? Terbatas orangnya. Kalau yang lain paling terjemahan. Kenapa Anda juga tidak seru? Mari kita kembali pada terjemahan. Kalau seruan kembali kepada Quran dan Sunnah, Anda katakan yuk kita kembali pada terjemahan Quran Sunnah. Pas kepada pengikut Anda sendiri, Anda mengikuti, mari kembali kepada madhab anu, madhab itu, bukan terjemahannya. Bagaimana dengan seenaknya berkata? Mestinya mari kembali pada terjemah fikih madhab. Itu supaya adil. Selanjutnya, kita masuk kepada subhat
yang ketiga. Sudah dikatakan sahih bahwa untuk memahami Quran dan Sunnah diperlukan tentu ilmu alat. Pasti harus paham bahasa Arab, ilmu alat, itu sudah pasti. Nahwu, shoroh, juga ilmu-ilmu yang berkaitannya seperti nasikh, mansuh, asbabul wurud, ilmu hadis, dan sebagainya. Usulul fikihnya, dan sebagainya. Betul. Dalam hal ini kita sepakat bahwa untuk memahami itu perlu dengan seperangkat ilmu yang memadai, dan dengan itu bagi kita perlu kita bantuan para ulama-ulama yang mumpuni untuk memahaminya. Hanya saja yang jadi masalah, apakah dengan alasan itu maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengikuti dan bertaklid buta hanya pada satu mazhab tertentu. Ini yang ingin jadi fokus utama kajian anak kali ini. Wajibkah dengan alasan itu berarti kita harus ikut mengikatkan diri bertaklid buta pada satu mazhab tertentu, terutama dari 4 mazhab imam itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali? Agar masalah ini dapat dipahami dengan baik dan sistematis, anak akan menjelaskan ini dari beberapa perkara. Pertama, apa sebetulnya mazhab? Mazhab itu adalah isim makan atau isim zaman dari kata zahaba, yadhabu, zahaban. Maknanya pergi atau jalan. Ini dari sisi bahasa, dari pengertian apa itu mazhab. Jadi maknanya singkatnya mazhab itu kalau sisi bahasa jalan atau pergi. Terkadang bisa dalam bahasa Arab karena ini juga mustarok, ya hilang, lenyap, kadang juga begitu. Ikhwan, adapun secara istilah mazhab ini kalau diringkas, ini banyak yang didefinisikan oleh para ulama, tapi kalau disimpulkan, mazhab itu pemikiran para imam mujtahid dalam bagian hukum-hukum syariat dengan memakai dalil-dalil secara lebih detail dan dengan menggunakan kaidah-kaidah usul. Itu kurang lebih seperti itu pengertian mazhab. Ya, sekali lagi, jadi mazhab ini pada prinsipnya kumpulan pemikiran para imam ahli ijtihad. Pemikirannya Imam Hanafi, Abu Hanifah, pemikirannya Imam Malik dituangkan dalam mazhab Maliki, pemikirannya Imam Abu Hanifah dituangkan dalam mazhab Hanafi, pemikirannya Imam Syafi'i dituangkan dalam mazhab Syafi'i, dan pemikirannya Imam Ahmad bin Hambal dituangkan dalam mazhab Hambali. Jadi pada dasarnya yang disebut mazhab ini tak jauh dari himpunan pemikiran imam-imam mujtahid kita saat mereka beristihad dalam satu hukum tertentu. Makanya Imam Ad-Dasuki rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Hasyiah ala Syarhil Kabir juz 1 halaman 49, beliau mengatakan mazhab Malikin masalan, beliau memberi contoh tentang pengertian mazhab. Beliau mengatakan, ya, mazhab Malikin masalan, mazhab Malik ini sebagai contoh kata beliau, maka ini sebagai amma zahaba ilahi minal ahkamil ijtihadiyah. Ini adalah sebuah ungkapan untuk menyebut hasil ijtihad yang menjadi pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau dikatakan ini mazhab Maliki, berarti ungkapan hasil ijtihadnya dari Imam Malik rahimahullah. Lihat tadi Hasyiah Ad-Dasuki ala Syarhil Kabir juz 1 halaman 49. Dan sebetulnya harus diketahui, ikhwan, mazhab-mazhab fikih itu bukan cuma 4 sebetulnya. Walaupun yang kemudian masih masyhur 4, ada banyak mazhab-mazhab lain. Ya, sebetulnya sebagiannya masih ada, tercatat. Kalau kita mau menelaah, semacam mazhabnya Imam Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, Imam Rahuyah, Ibnu Uyainah, dan sebagainya. Ya, Imam Yahya bin Qattan, Ibnu Jarir. Kalau kita lihat, banyak fikih-fikih yang muncul dalam kitab-kitab mereka. Walau yang paling masyhur,
pada akhirnya 4 imam mazhab ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya. Setelah kita tahu bahwa yang dimaksud mazhab itu pada dasarnya masuk ranah ijtihad. Ijtihad seorang imam, maka pertanyaannya, apakah ijtihad seorang imam itu pasti 100% fit benar atau masih mungkin mengandung kemungkinan salah? Tak peduli siapapun imamnya, mau Imam Abu Hanifah, mau Imam Malik, mau Imam Syafi'i, mau Imam Ahmad rahimahumullah alaihim ajma'in, ataupun imam-imam lainnya, imam-imam terdahulu. Apakah dikatakan semuanya pasti benar, hasil ijtihad pasti sahih? Menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat hadis sahih riwayat Bukhari 3609, Muslim 2214. Idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran. Jika seseorang berijtihad lalu ijtihadnya ini benar, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza ijtahada tsumma akhta. Sebaliknya, jika ada orang yang telah berijtihad sungguh-sungguh, dia mengeluarkan segala kemampuan ilmunya untuk mencari ketetapan hukum, tapi kemudian hasilnya salah, falahu ajrun. Dia tetap dapat, tapi dapatnya hanya 1 pahala. Hadis ini banyak memberikan kepada kita faedah. Di antaranya, ini menunjukkan bahwa tidak semua ijtihad itu pasti benar. Makanya di hadis ini dikatakan dia ijtihad fa'asoba, ijtihadnya benar. Tapi juga dikatakan dia ijtihad cuma atau ijtihadnya salah. Jadi tidak semua ijtihad orang itu pasti benar. Tidak ada ijtihad yang salah. Hanya bedanya kalau dia sudah ijtihad, dia tetap dapat pahala, bukan pahala salahnya. Makanya kita perlu tahu dulu, ini maksud yang benar ijtihadnya dapat 2 pahala. Yang salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Maksudnya gimana sih? Pahala apa? Yang 2 itu pahala apa dan apa? Yang 1 pahala. Yang salah ijtihad dapat 1 pahala, yaitu pahala dari apa? Makanya Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hadis tadi. Qala ulama ajma'al muslimun. Kata Imam Nawawi rahimahullah, berkata ulama, telah sepakat kaum muslimin, bahkan beliau menukil ini ijma', ala anna hadzal hadis fi hakimin alimin ahli lil hukmi. Hadis ini berlaku buat orang-orang yang memang memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni, di mana dia melakukan ijtihad. Fa in asoba, jika ijtihadnya itu benar, falahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Pahala apa saja? Yaitu ajrun bijtihadi. Pertama, pahala atas upaya sungguh-sungguh. Dia mengerahkan tenaga, waktu, pikiran. Dikasih oleh Allah penghargaan dengan 1 pahala. 1 pahalanya didapat dari mana? Wa ajrun bi asobati. Dan 1 pahala lagi untuk yang ijtihadnya benar dari cocoknya, pasnya hasil ijtihadnya sejalan dengan kitab dan sunnah. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala ijtihadnya sungguh-sungguh, pengerahan waktu, tenaga, uang, ibarat kalau ke zaman kita, ya, dia kerahkan, dikasih oleh Allah penghargaan 1 pahala. Dan pas ijtihadnya benar, dikasih lagi 1 bonus, jadi 2 pahala. Sementara wa in akhta, kalau dia ini ijtihad tapi ijtihadnya salah, falahu ajrun. Dia hanya dapat 1 pahala. Yaitu pahala apa? Bijtihadihi. Ini ijma ulama. Pahala dia mengerahkan waktu, tenaga, harta. Dia mengerahkan ilmu. Walaupun dia salah. Tapi dia dapatnya 1 pahala, dihargai. Kesalahannya tetap kesalahan.
Tidak dikatakan ijtihad semua benar, makanya cuma dapat 1 pahala. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah, dan ini sudah dikatakan ijma kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam syarah Sahih Muslim juz 12 halaman 14. Jika kita telah memahami ini, maka dari sini kita tahu bahwasanya tidak semua orang yang ijtihad itu ijtihadnya benar. Terkadang ijtihad mereka keliru. Hanya saja kalaupun yang keliru, maka tentu Allah memaafkan kekeliruannya bagi yang mujtahidnya. Tetap tidak boleh dicela. Ya, kesalahannya tetap kesalahan dalam hasilnya, tapi tetap beliau tidak terkena dosa karena apapun sudah ijtihad. Ini yang terkadang banyak orang yang salah paham. Ketika kita mengatakan ini tidak sependapat dengan pendapat Imam Anu dalam perkara Anu, oh antum ini meremehkan, ini antum lebih sok. Ini kan ada pendapat ulama yang begitu juga. Emangnya semua pendapat benar? Kalau kita mengatakan dalam hal ini pendapat ulama ini tidak tepat, yang lebih tepat tentu kita juga bawakan ulama lain yang berbeda pendapat dengan dia, tapi lebih benar, lebih dekat pada Quran dan Sunnah. Ini bukan berarti kita lalu mencela ulama yang salah tadi. Tidak, kita tetap hargai dia seorang mujtahid. Tidak ada dosa baginya, insya Allah bahkan dia tetap dapat pahala. Tapi kesalahan tetap kesalahan. Tidak bisa kalau hasil ijtihad Anda tidak boleh menyalahkan. Ya tidak, kalau ijtihad yang salah ya salah tetap. Ini terkadang banyak afwan. Ini justru yang di sini pembodohan ini yang di sini dikatakan seolah-olah kalau kita ngomong kita tidak sependapat dengan ini, wow ini golongan Wahabi tidak menghargai ulama. Yang ini pembodohan sebetulnya. Ini yang bahaya, jangan dibalik-balik. Ya, ini mengelabui umat itu yang begitu, pura-pura tidak tahu pemaksudan, dijedali ke orang awam. Ini ya naudzubillah min dzalik. Saudaraku, oleh karena itu, dapat setelah kita tahu bahwa tidak semua hasil ijtihad itu benar, makanya bagaimana mungkin kita diwajibkan untuk bermadhab hanya pada satu saja dan tidak boleh kita pindah-pindah memilih mana yang lebih kuat, bukan memilih yang lebih ringan hukum. Ya, mana yang lebih benar, lebih dekat pada nas-nas. Dan kalau sudah mengikuti satu mazhab ini, Anda nggak boleh untuk mengikuti pendapat lain. Sementara kita tahu tidak ada jaminan yang maksum selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak usah jauh-jauh. Imam Syafi'i sendiri, kita tahu beliau sendiri punya 2 mazhab yang dikenal ya qaul atau madhab yang jadid ya dan yang baru dan yang lama. Saat yang lama itu ya saat beliau masih di Irak. Ya, kalau ini kemudian setelah itu beliau mengadakan penyelidikan lagi. Beliau memperbaharui pendapat-pendapat lamanya lalu pindah pendapat baru saat beliau di Mesir yang disebut sebagai qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Menariknya, bahkan di kalangan para ulama fuqaha Syafi'iyah, ahli fikih kalangan mazhab Syafi'i, itu juga sebetulnya kalau kita meneliti dan membaca tulisan-tulisannya, ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, seperti apakah semua pendapat Imam Syafi'i yang terdapat dalam qaul yang lama, qaul qadim, itu harus ditinggalkan semua, yang benar itu ada yang di qaul jadid semua. Ini juga ulama mazhab Syafi'inya sendiri berbeda pendapat. Bahkan di abad ke-7 Hijriah, dikarenakan yang disandarkan pada mazhab Syafi'i ini pun berbeda-beda, mana yang dianggap lebih rojih dari mazhab Syafi'i itu juga beda-beda, padahal satu mazhab. Maka kita kenal di abad ke-7 ada 2 imam yang terkenal, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i rahimahullah. Beliau lalu membuat penelitian tahqiq yang lalu beliau katakan bahwa ini adalah yang lebih tepat dikatakan pendapat yang paling sahih dari mazhab Syafi'i. Itu di abad ke-7. Menariknya di abad ke-10 Hijriah, ini abad ke-7 Hijriah ya. Di abad ke-10 Hijriah
muncul juga satu diskusi yang lain. Ya, karena ada persoalan-persoalan baru yang belum sempat dibahas. Ya, maka muncul kita dua ulama besar, Ibnu Hajar Al-Haythami dan Imam Ar-Romli, dan dua-duanya dari ulama mazhab Syafi'i. Ya, untuk mentarjih persoalan-persoalan dengan kaidah-kaidah mazhab Syafi'i. Di abad 10 itu muncul dua ulama besar lagi. Ya tadi yang Anda sebutkan. Di antaranya yaitu Ibnu Hajar Al-Haythami dan Imam Ar-Romli rahimahullah. Ini juga terkadang beda-beda pendapatnya. Padahal masih satu mazhab lagi. Makanya kalau kita ngelihat kayak ulama-ulama Syam, ulama-ulama Hadramut, itu lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah. Ulama Mesir lebih dekat kepada pendapat Imam Ar-Romli rahimahullah. Padahal semuanya mengaku mazhab Syafi'i, itu pun masih beda-beda. Lalu bagaimana akan dikatakan wajib mengikuti hasil ijtihad siapapun? Sementara yang dalam satu mazhab aja banyak pengklaiman. Ikhwan a'azanillah wa iyyakum. Jika telah dipahami demikian, makanya yang menarik, seorang ulama mazhab besar Syafi'i, yaitu Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah, ketika beliau bicara tentang apakah seseorang itu wajib mengikatkan diri pada mazhab tertentu, maka beliau mengatakan pendapat yang sesuai dengan dalil itu tidak ada kewajiban untuk bermadhab dengan madhab tertentu. Itu ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah yang wafat tahun 974 Hijriah. Seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Tidak ada kewajiban untuk menetapi mazhab tertentu. Bahkan boleh, kata beliau, meminta fatwa dari siapapun yang ia kehendaki, tentu selama mumpuni, dengan syarat tidak boleh mengambil pendapat yang ringan-ringan dari semua mazhab. Nggak boleh, bab ini yang ringan-ringan, asal milih ada pendapat ulama yang beda, asal yang ringan diambil. Kalau itu talfik begitu haram. Tentunya. Lihat dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah juz 4 halaman 305. Tegas sekali, ini ulama Syafi'i loh, yang bicara ulama Syafi'i besar, yang diikuti oleh jutaan ya para pengikut mazhab Syafi'iyah. Intinya tidak ada kewajiban mengikatkan diri harus ikut mazhab A, B, C, D, tidak. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan amma wujubu tiba'il qail fi kulli ma yaquluhu min ghairi dzikri dalilin. Adapun orang-orang yang menyatakan wajib kita itu hanya mengikuti seseorang, semua perkataannya harus diikuti min ghairi dzikri dalil, tanpa mengikuti dalilnya, ya, yang menunjukkan ala sihhati ma yaqul, ya. Dalilnya mana? Tadi justru oleh Kiai Haji Mustafar dikit-dikit dalil. Pokoknya nggak usah tanya dalil. Maka kata Ibnu Taimiyah, falaisa bisohi, justru ini pendapat yang tidak benar. Ya, tidak pendapat. Sebab apa? Bal hadhil martabatu hiya martabatur rasul allati la tasluhu illa lah. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan sudah pokoknya kita ikuti saja pendapat si fulan tanpa nggak usah tanya dalil, berarti penyikapan seperti ini sama halnya Anda seakan-akan menyikapi Rasul. Kalau Rasul sudah pasti benar. Kalau orang selain Rasul, bukankah masih sangat mungkin mengandung kesalahan? Bagus sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada dasarnya orang yang mewajibkan hanya ikut satu pendapat mazhab anu saja, ya itu seperti kita mewajibkan kepada Rasul. Sementara kita tahu tadi bahwa mazhab itu hasil ijtihad. Sementara hasil ijtihad itu tidak ada jaminan pasti benar. Terkadang tadi kata Nabi, jika dia ijtihad mungkin ijtihadnya salah. Ada ijtihad yang salah, tidak boleh diikuti. Ya, lihat perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah itu dalam Majmu' Fatawanya juz 35 halaman 121. Ini menunjukkan tidak harus mengikatkan diri secara fanatik buta. Jadi kalaupun ketika kita mengikuti pendapat dari mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, pada dasarnya kita mengikuti metode istinbat, cara berhukum mereka. Bagaimana cara mereka menetapkan urutan-urutan hukum, cara menggali hukum. Itu begitu, bukan untuk dijadikan ini mazhab ini wajib Anda terikat penuh, tidak boleh keluar. Seakan-akan sehuruf pun nggak boleh.
Naudzubillah. Mewajibkan sesuatu yang justru melahirkan fanatisme buta dan ekstrim ini. Makanya jangan aneh. Dari dahulu pun bahkan 4 imam mazhab selalu mengingatkan kepada kita, intinya carilah, jangan ikuti akunya, tapi cari Anda dalilnya apa. Anak dengan terpaksa menyebutkan sedikit perkataan para imam masalah ini dari 4 mazhab supaya bisa dipahami dengan benar. Imam Abu Hanifah mengatakan la yahillu li ahadin ayyakula biqaulina. Tidak halal seorang pun untuk menukil, mengambil perkataan-perkataan, pendapat-pendapat kami hatta ya'lamu min aina qulna, sampai dia tahu dulu dari mana kami mengambil perkataan itu. Dia mesti tahu dulu. Saya punya pendapat ini, kata Abu Hanifah, dalilnya mana? Dia harus tahu dalil. Lihat I'lamul Muwaqqi'in juz 2 halaman 211. Kiai Haji Mustafa justru dia rupanya kerepotan. Justru dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Padahal ini pendapat imam mazhabnya juga gitu. Dalilnya dulu. Gitu. Dari mana? Kok ini dia seakan keberatan, aneh. Itu mazhab Maliki. Pendapat atau perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, juga berkata, innama ana basyarun. Aku ini manusia biasa. Ukhti wa usib. Terkadang aku salah, terkadang aku benar. Fanzuru fi qawli. Maka ingat, perhatikan terkait dengan pendapat-pendapatku. Wa fakullu ma wafaqul kitab wa sunnata. Maka setiap perkataanku yang memang kemudian dikritik cocok dengan kitab dan sunnah, fakhudhu bih. Ambil olehmu. Wa ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah. Tapi kalau ternyata nanti pendapat ijtihadku, mazhabku tadi, pada dasarnya pendapat itu mazhab, jalan, tempat pergi, tidak cocok dengan kitab dan sunnah, fatrukuh, tinggalkan oleh kalian. Sekalipun itu perkataan aku. Lihat I'lamul Muwaqqi'in juz 1 halaman 75. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan idza sahhal hadis fadribu biqaulil ha'id. Jika terdapat hadis yang sahih yang lalu bertentangan dengan pendapat beliau rahimahullah, maka lemparkan saja pendapatku ke dinding. Wa idza ru'aital hujjah mawdu'atan 'ala tariq fahiya qauli. Dan jika engkau melihat bahkan suatu hujjah diletakkan di jalan, walaupun hujjah itu terletak dimanapun, hujjah yang kuat, itulah pendapatku. Majmu' Fatawa juz 20 halaman 211. Tetap, kalau perkataanku, pendapatku, mazhabku keliru, tinggalkan. Ini karena tadi menunjukkan bahwa tidak sepantasnya seorang beriman fanatisme menisbahkan saya ini bermazhab ini lalu fanatik padanya. Ya, Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana perkataannya bisa dilihat di dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi SAW halaman 53, pernah mengatakan, man radda haditha Rasulullah SAW fahuwa ala syafa halakah. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW, dikarenakan dia bisa karena fanatisme mazhab dan sebagainya, maka sungguh dia berada dalam jurang kebinasaan, dalam jurang kerusakan. Ini 4 imam mazhab sepakat. Teliti katanya, lihat saja perkataanku, kalau yang sesuai, berarti ini sebetulnya imam mazhab ini jalan untuk memahami Quran dan Sunnah. Tetap dalil utamanya Quran dan Sunnahnya. Pemahamannya tentu kita harus, oh ini begini, mana yang mujmal, ya, kemudian mana yang kalau kita nanti belajar yang muqayyad, yang mutlak, yang am, yang khos, kita perlu belajar. Tentu dari para ulama-ulama itu kita belajar. Harus bahkan, benar. Tapi bukan sekali lagi menganggap seruan kembali kepada Quran Sunnah suatu pembodohan atau apalagi bahaya. Sebab para imam-imam itu sendiri juga selalu menyeru kembali kepada Quran, kembali pada Sunnah. Jika perkataanku bertentangan dengan Quran Sunnah, lemparkan, buang. Ini sekali lagi tentu bukan berarti
kita lalu tidak membutuhkan para ulama. Tidak ada hubungannya. Ini namanya jaka sembung bawa golok. Jangan justru maaf, ya, ngomong ini pembodohan, justru kita yang melakukan pembodohan. Ya, awas golongan Wahabi pembodohan. Siapa yang melakukan pembodohan? Ya, siapa yang paling sering melakukan subhat? Ya, dibelokkan makna-maknanya hanya untuk karena tadi fanatisme mazhab yang sering melahirkan keajaiban, ya, dan naudzubillah. Ya, akhirnya segala cara digunakan, bahkan termasuk fitnah-fitnah keji. Semoga Allah memaafkan kita semua. Saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan kajian ini. Nah, maka yang diperhatikan oleh seseorang saat dia ini mempelajari madhab, silakan. Dia pengen belajar madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, metode istinbatnya, kitab-kitab mereka, itu bagus. Bahkan bisa jadi wajib. Silakan. Dengan syarat tadi, jangan kita lalu mewajibkan orang kalau kamu tidak ikut madhab A, kamu sesat. Kalau kamu selagi yang diikuti imam-imam ahlu sunnah yang dikenal, bahkan dari manapun munculnya, walaupun itu pendapat dari madhab Maliki, ya, kita ambil. Dari madhab Hanafi, kita ambil. Dari madhab Syafi'i, kita ambil. Dari madhab Hambali, kita ambil. Kita tidak pernah fanatisme kepada imam-imamnya. Yang kita lihat argumentasinya mana yang kita anggap lebih kuat, kita merujuk padanya. Dengan tetap tentu kita ihtiram kepada semua ulama-ulama ahli ijtihad itu. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Ada hal yang bagus untuk disampaikan. Apa yang dikatakan Dr. Abdullah Al-Judai. Beliau mengatakan annan nas sinfan alimun mujtahidun. Manusia ini pada dasarnya, ini beliau bicara tentang ijtihad dan taklid. Ya, dan haruskah seseorang itu mengikatkan diri pada madhab tertentu? Satu saja, nggak boleh pindah-pindah. Maka beliau mengatakan ananna sinfan. Manusia itu pada garis besarnya terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, alim mujtahid. Pertama, orang yang berilmu, ahli ijtihad. Yang kedua, wa'ami muqallid. Kedua, dia orang awam yang hanya bisa ikut. Fa'ammal mujtahid faqadim tana'a alaihi taqlid madama qadiran 'alal ijtihad. Kalau untuk golongan pertama ahli ijtihad, maka dia jangan taklid. Dia bahkan harus beristihad selagi dia memang masih memiliki kemampuan ijtihad. Ini untuk golongan yang memang berilmu, ahli ijtihad. Jangan dia membebek. Ya, ini yang pertama. Wa ammal muqallad fa innahu ma'murun bisu'al. Tapi kalau untuk yang awam, kelas kita misalkan, maka dia diperbolehkan untuk ikut dengan cara apa? Di sini. Bertanya kepada orang yang berilmu. Bertanya itu tentu bertanya tentang dalil, alasan. Bertanya. Madama kalau dikatakan ma'murun bisu'ali mayakturu ala su'alihi min ahli ilmi. Dia tanya. Ustaz, bagaimana cara sholat yang benar? Cara takbir, mengangkat tangan itu begitu. Mana dalilnya Ustaz? Ini diperlukan. Fas'alu ahla dzikri. Tanya apa? Ya tanya dalil. Kalau sekedar asal pendapat, semua orang punya pendapat masalahnya. Makanya kalau yang sudah beristihad, istihadlah dia katanya. Kalau yang tidak, belum mampu istihad, maka hendaklah dia tanya kepada ahli ilmu. Tapi ingat, di sini ada ada catatan penting. Masih dari perkataan Syekh Dr. Abdullah Al-Judai. Beliau lalu mengatakan dalam catatan yang sangat penting untuk Anda sampaikan di sini, wala yataqayyad bimadhabin minal madhahabil arba'ah, dan tidak harus terikat dengan madhab tertentu dari madhab di atas. Tidak harus terikat. Lihat dalam Taisir Ilmi Usul Fiqh halaman 394 sampai 395 lebih lengkapnya. Tidak harus terikat. Jadi kita belajar, mau tanya kepada Ustadz Fulan, mau dia madhab Maliki, mau madhab Hambali Ustadznya, mau Syafi'i, silakan tanya dalilnya. Lalu kita sebatas yang kita mampu, oh iya ini, ikuti. Kalaupun keliru,
tidak mengapa insya Allah, sebatas dia telah belajar. Adapun tadi fanatisme bahwa kalau tidak ikut ini maka ini adalah dosa, ya sesat, harus hanya ikut pada satu mazhab saja, maka na'udzubillah. Sampai-sampai Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, ya termasuk tercela adalah mengikuti pendapat suatu mazhab tanpa dalil. Ya, kata orang Jawa, rep jirep apa jareni ngarep. Terserah apa yang di depan. Mengikuti pendapat tanpa dalil. Maka kata Syekh Fauzan rahimahullah, wajib setiap muslim secara umum untuk mengikuti kebenaran. Baik kebenaran itu terdapat dalam mazhab kita atau terdapat dalam mazhab lainnya. Tetap dipelajari. Oh, siapa tahu yang lain lebih kuat dari kita. Boleh jadi kita mazhab dalam bab ini kita salah. Dalam bab ini sangat mungkin. Tetap, ya. Lalu diantaranya beliau juga mengatakan itu, ya, yang benar tentu saja diambil, sedangkan pendapat yang keliru ditinggalkan. Yang benar itu begitu. Ya, sampai beliau katakan jika kita bermadhab Hambali lalu melihat pendapat yang benar pada madhab lainnya, bisa pada madhab Maliki, Hanafi, atau Syafi'i, ambil pendapat itu. Kata Syekh Fauzan. Walaupun kita taruhlah dalam metode istinbat hukum lebih cenderung metode yang dikembangkan oleh Imam Ahmad yang disebut madhab Hambali. Tapi dalam satu bab, ini lebih kuat nasnya. Sebab terkadang mengapa ulama itu berijtihad lalu berubah? Terkadang waktu beliau ijtihad di masa itu belum sampai dalil padanya. Setelah beliau mengeluarkan hasil ijtihad, sekian lama beliau pun menggali ilmu, baru datang satu hadis yang baru sampai padanya. Sangat dimungkinkan. Makanya dalam mazhab Syafi'i tadi ada qaul qadim, ada qaul jadid. Awalnya Imam Syafi'i punya pendapat begini-begini. Dikarenakan bisa jadi karena beliau tadi salah dalam menilai hadis. Terkadang hadis awal dianggap sahih, nggak tahu doif atau kemudian ternyata sahih diralat, atau kemudian tadi belum sampai padanya satu hadis, atau tadinya datang hadis yang umum belum tahu hadis yang khusus, sehingga terjadi perubahan mazhab di kalangan itu pada Imam Syafi'i sendiri rahimahullah. Makanya kita mengenal ada qaul qadim, qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang lama, pendapat Imam Syafi'i yang baru. Itu berarti kan pendapat-pendapat beliau itu juga pernah mengalami pergeseran. Tidak selamanya benar. Bagaimana lalu dikatakan kita wajib hanya mengikuti imam mazhab tertentu? Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Sebetulnya masih banyak yang ingin ana sampaikan. Tapi yang penting ana sampaikan sebagai kesimpulan dalam kajian kali ini. Jangan pernah lagi kita mengatakan bahwa seruan kembali kepada Quran Sunnah itu adalah satu slogan yang membahayakan, apalagi dikatakan pembuduan. Ingat, perintah kembali Quran dan Sunnah itu adalah firman Allah. Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormati, jaga adab kita, jangan komentar seenaknya. Hanya karena sudah banyak pengikut, hanya karena fanatisme, jangan. Adapun tadi, kalau ada orang yang ternyata salah, disangkanya kalau mengikuti kembali Quran Sunnah, bebas, dia belum bisa bahasa Arab, apa-apa nafsirkan sendiri, tanpa tahu bahasa Arab, nggak tahu udah nahwu, sorob, nggak udah tahu ilmu nasikh mansuh, ya, hos, mutlak, muqayyad, asbabul wurud. Yang salah ini orangnya. Tapi seruan Quran Sunnah itu tetap benar dia. Jadi jangan menganggap sebagai pembodohan, jangan. Seruan kembali kepada Quran Sunnah, sami'na wa ata'na. Ya, ada orang yang salah memahami ayat itu. Kembali Quran Sunnah disangkanya dia tidak membutuhkan bimbingan ulama-ulama yang mumpuni dari kalangan ahli sunnah. Salahkan orangnya, bukan Quran Sunnahnya. Ini yang ana maksudkan. Sebab bahaya kalau begini. Nanti semua Quran, akhirnya ayat Qurannya jadi kesannya jadi salah. Seruan Allah dan Rasul kesannya dari pembodohan, penyesatan. Na'udzubillah, bahaya kalau sudah begini. Semoga Allah memaafkan kita semua. Semoga apa yang ana sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang ternyata keliru. Kita akhiri kajian ini
dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.